Amalan-amalan setelah Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah kini berlalu sudah. Kita harusnya banyak memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang tak terhingga ini. Allah yang maha memberi nikmat telah memberikan kesempatan untuk merasakan sejuknya beribadah di bulan Ramadan. Janji yang pasti diperoleh bagi orang yang berpuasa jika dia menjalankan puasa dengan dasar iman kepada Allah dan mengharapkan ganjarannya telah disebutkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Setelah Ramadan berlalu, tentu kita perlu untuk memperbanyak amal dan menjaga semangat beribadah di bulan Ramadan secara kontinu. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan sedikit mengulas mengenai beberapa amalan yang sebaiknya dilakukan seorang muslim setelah menunaikan puasa Ramadan kemarin. Pertama, tetap menjaga sholat 5 waktu. Meski ibadah puasa Ramadan hanya wajib kita laksanakan selama 1 bulan, itu bukan berarti sholat 5 waktu boleh kita tinggalkan setelah Ramadan usai. Kita harus tetap menjaga semangat ibadah yang wajib kita lakukan sepanjang hidup ini. Lihatlah salah satu keutamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu berikut. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi ingatlah baik-baik bahwa ada ancaman keras dari Nabi SAW bagi orang yang meninggalkan sholat. Dari Thauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi SAW, beliau mendengar Rasulullah bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kedua, memperbanyak puasa sunnah. Selain kita melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, hendaknya kita menyempurnakan pula dengan melakukan amalan puasa sunnah. Keutamaan puasa sunnah terdapat dalam hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Banyak puasa sunnah yang dapat dilakukan oleh seorang muslim setelah Ramadan. Di bulan Syawal misalnya, kita dapat menunaikan puasa 6 hari Syawal. Kemudian setiap bulan Hijriah, kita juga dapat berpuasa 3 hari, dan lebih utama jika dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Atau bisa juga melakukan puasa Senin Kamis, puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, dan banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan jika ada yang punya kemampuan, boleh juga melakukan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Semoga saja Allah memudahkan kita melakukan amalan puasa sunnah ini. Ketiga, menjaga sholat malam. Di bulan Ramadan, kita begitu antusias mengerjakan sholat tarawih. Maka semangat itu harusnya tidak pudar setelah Ramadan usai. Baiknya kita juga tetap menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan sholat malam. Karena sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ingat ya, Nabi SAW mencela orang yang dulu gemar sholat malam, namun kemudian dia meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Poin terakhir dan yang paling penting adalah istiqomah beribadah setelah Ramadan. Jika kita punya kebiasaan baik di bulan Ramadan, seperti memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, beramar ma'ruf nahi mungkar, zikir atau ibadah lainnya, maka setelah Ramadan berakhir, ya sebaiknya kita tetap merutinkan ya amalan-amalan tadi.
Dan ingat juga bahwa rajin ibadah bukan cuma di bulan Ramadan saja. Ulama salaf pernah ditanya tentang sebagian orang yang rajin beribadah di bulan Ramadan, namun jika bulan suci itu berlalu, mereka pun meninggalkan ibadah-ibadah itu. Kemudian ulama salaf itu menjawab, betapa buruknya tingkah mereka. Mereka tidak mengenal Allah, melainkan hanya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, bebanilah diri kalian dengan amal sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Perlu diketahui juga bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Husaimah. Syekh Albani dalam Shahihul Jami mengatakan hadis ini sahih. Baik, akhir kata, kami berharap bahasan kami ini bisa menjadi penyemangat untuk terus istiqomah melakukan kebaikan setelah Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan menjadikan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaisu.com. Update setiap hari, insya Allah.